Ada yang bilang dirimu adalah cerminan dari lingkunganmu. Aku pikir mungkin itu benar. Dulu, waktu aku masih sekolah, lingkungan yang aku pilih adalah kebebasan. Aku memilih itu karena penat suasana saat di rumah selalu saja mendengarkan ocehan orang tua. Dibilang bodoh, pemalas, gak tahu diri, ya itulah. Semakin dituntut, dihina dan direndahkan, malah membuatku ingin merasakan sebuah kebebasan. Bolos sekolah itu rutinitas, kumpul bareng teman, merokok adalah hal yang biasa aku lakukan. Karena di situ, aku merasa bebas. Halo, assalamualaikum. Halo, piye mak? Iya, kabarmu le? Apik mak. Lah mae dhewe piye kabare? Alhamdulillah apik. Lah kuliahmu piye? Lancar? Alhamdulillah lancar mak, lancar. Lah sangumu iji pora? Karo Siti mak, kirimi yo. Oh iya, engko ben dikirimi Pak E. Sing penting kuliah sing bener. Kumpul karo wong sing bener. Yo. Terus aja ninggalke salat yo le yo. Jauh dari orang tua membuat tidurku tidak teratur. Makanya, aku selalu memasang alarm. Selalu seperti ini rutinitasku. Setiap malam ngegame sampai jam 2, jam 3, bangun jam 10. Berangkat kuliah, pulang sore, lalu sampai kos mandi. Makan, ya ngegame lagi. Mau apa lagi? Dulu suasana seperti ini yang aku inginkan. Bebas tanpa ada orang yang mengatur hidupku. Tapi sekarang aku sadar, kebebasan dalam kesendirian ini akan membuatmu frustasi karena kesepian. Saat seperti inilah, aku rindu dengan teman sekolahku. Tetapi mereka semua sudah kerja, hanya aku yang melanjutkan kuliah. Ya, tidak ada pilihan lain. Aku harus mencari teman baru di sini. Tetapi karena pergaulan lingkungan yang berbeda kota, mungkin akan sulit untuk berbaur dengan mereka. Wih, tinggal 4 nih, tinggal 4. Alah, paling tinggal satu squad doang nih. Aku lihat om, atas bukit om. Nyong, headshot cok, mata nih. Makan tuh, headshot cok. Mantap. Yuk, rasuk, samperin yuk. Gas. Kiri, itu tuh bawah pohon. Ya, cuk. Mati aku, cuk. Mati. Smoke. Tinggal sama aku lihat. Nyok, ikan dinner. Wah, udah jam 1:30 guys. Sholat yuk. Ngapain tuh? Main sekali lagi lah, mau seru nih loh. Udah jam 1:30 ini waktu sholat. Udah kalian main bertiga aja dulu ya. Sok banget sih. Udah, mau sholat dulu. Duluan guys.
Halo, Halo, ada apa Gan? kamu di kos? Iya. Aku main ke kosmu ya. Mabar kita mabar. Aku mau ke gereja. Nanti aja pas aku pulang. Nah, ngapain? Nggak usah lah. Masalahnya aku tuh udah janji sama bapakku kalau minggu harus ke gereja. Ya udahlah, aku ikut lah. Malas aku untuk di kos sendirian. Ngapain Zir? Kamu kan Islam. Hidup itu bebas coy. Oh, ya udah aku tunggu di kos. Bagiku, semua agama itu sama untuk pedoman manusia agar berbuat baik. Tetapi, hal yang aku tidak suka adalah banyak orang menjadikan agama sebagai pembeda. Jika tidak seiman, akan dijauhi. Bagiku, selama hidup selalu berbuat baik, itu sudah cukup. Tak harus selalu sholat, karena aku lihat kebanyakan orang hanya memberi gambaran sholat, sekedar bergerak, tapi pikirannya kosong, tanpa keseriusan. Mungkin pikirannya takut karena kewajiban, jadi tidak berani untuk meninggalkan. Tapi raganya saja yang bergerak, hatinya tidak. Itu percuma. Ini pertama kalinya aku melihat orang Nasrani beribadah. Dari suaranya saja sudah menimbulkan sebuah ketenangan. Hanya mendengarkannya, hati ini terasa damai. Kembali lagi, semua agama menurutku fungsinya sama. Tetapi sekejap aku merasa sedih karena faktanya belum timbul sikap toleransi di negara ini. Islam adalah mayoritas, tetapi kenapa jika ada orang non-muslim selalu direndahkan? Kita itu sama, mempunyai akal dan pola pikir. Tugas kita hanyalah berbuat baik sesama manusia. Masalah kepercayaan itu urusan mereka kepada Tuhan. Mau ikut gak? Mana? Sampo Kong. Ngapain cari cewek? Matamu sembayang cok. Kita mau TS biar nilainya bagus. Ya udahlah, nanti aku ngajak temanku lah. Lihat dulu ya mau sembayang dulu. Oh iya ya, tak tinggal muter-muter dulu ya.
atau mengapa semua teman-temanku pada saat beribadah? Apakah karena mereka beribadah dengan hati, tanpa terikat rasa takut karena kewajiban, atau dua-duanya? Dibandingkan denganku, aku hanya ibadah saat ada masalah. Bodo amat, ini adalah lingkungan baruku. Dengan adanya mereka, semoga bisa membuatku berubah menjadi lebih baik. Halo, assalamualaikum. Nganu, Pak S transfer duit nang gue le. Yo engko tak cek mak. Ojo boros yo lo ya. Ojo ngerokok. Ojo ninggalke salat bareng. Wajib kuwi. Soalnya awakmu ki ajus kok wong tuwa. Karo dongake Pak E ben rezekine lancar. Bu E rezekine lancar. Ben iso nguliahke kuwi tekan lulus. Ngono ya lo ya. Nggih. Ya. Nggih. Selama ini aku salah. Ternyata ibadah itu harus dilakukan setiap waktu. Karena dengan itu pikiranmu akan terbuka. Kalimat yang aku ucapkan, yang penting selalu berbuat baik selama hidup sudah cukup, itu tidak tepat. Kepercayaanmu terhadap Sang Penciptalah yang lebih penting. Seberat apapun masalah yang kau dapat, jalan pertama yang harus kau lakukan adalah berdoa. Itu menurutku alasan kenapa sila pertama pada Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Karena tanpa adanya kepercayaan manusia terhadap Tuhan akan membuat mereka merasa bebas, tidak ada yang ditakuti. Maka dari itu akan menyebabkan kerusakan pada diri sendiri, orang lain, bahkan bangsa dan negeri ini. Aku minta tolong ajaran Al-Quran dong. Ini ajarin ya. Iya, sudah. Terakhir dong. Iya. Keren. Kan toh, ini kan awal. Nah, juz 30 atau nih. Nah, Ustaz pendek aja dulu. Nah, ini pendek aja. Menurut aku sih kalau mau cara biar kita menghargai sesama manusia walaupun beda kepercayaan itu, kita tuh nggak usah beda-bedain. Toh juga kita adalah sama-sama manusia yang bertuhan. Nah, kalau manusia tuh kan kalau kita punya Tuhan, pasti dia tuh bakal senantiasa berbuat baik dan meninggalkan larangan-larangan yang telah ditetapkan. Mengapa manusia harus beragama? Karena pada dasarnya manusia memiliki sifat egois dan kadang manusia itu tidak tahu itu bermanfaat atau merugikan, berbahaya atau tidak, dan sebagainya. Maka dari itu, mengapa manusia harus beragama? Karena agama hadir untuk menjadi pedoman dalam hidup. Agama juga mengatur segala aspek kehidupan. Maka dari itu, agama merupakan sebuah aturan agar kita hidup menjadi teratur. Karena menurut saya dengan beragama orang itu hidupnya akan lebih terarah dan takut berbuat maksiat. Karena agama itu fondasi hidup kita, di mana
seseorang itu bisa kuat menghadapi kehidupan yang berat itu karena ada agama. Menurut saya toleransi adalah hal yang indah karena setiap pemikiran manusia itu berbeda. Jadi kita memilih agama dan juga kepercayaan itu hak pribadi dan tidak boleh diubah dan diganggu oleh orang lain. Menurut saya bertoleransi itu sangatlah penting karena kadang tidak bertoleransi akan membuat kacau balau untuk kita semua. Menurut saya agama itu penting. Kalau nggak penting percuma ngadain agama. Sama halnya kayak kita ujian nggak belajar, percuma. Kata lain agama itu seperti belajar sama ujian. Kita dalam beragama, kita harus belajar memahami apa yang aturan-aturan agama yang kita pelajari. Dengan beragama, jiwa kita akan tenang. Menurut saya, sikap toleransi adalah hal yang harus kita lakukan. Karena tugas kita apa sih? Cuman berbuat baik itu sudah cukup. Karena kepercayaan itu adalah urusan mereka dengan Tuhan. Orang harus bersikap baik, walaupun mereka berbeda kepercayaan, bukan berarti harus bermusuhan. Dalam agama pun kita diajarkan untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya. Semua orang bebas untuk menghargai kepercayaan orang lain tersebut atau tidak menghargai kepercayaan tersebut. Maka dari itu, diciptakanlah Pancasila sebagai landasan dasar hukum agar bisa bertujuan untuk menghargai orang-orang yang tidak bisa menghargai kepercayaan orang lain tersebut. Dengan beragama, kita diajarkan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Dan dengan beragama, kita juga diajarkan untuk rasa saling berbagi rezeki, berbagi kebahagiaan, dan juga saling berbagi kebaikan. Menurut saya, sila pertama artinya setiap orang berhak memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Bertoleransi dalam beragama karena setiap orang mempunyai Tuhan dan kepercayaannya masing-masing. Menurut saya, toleransi adalah sikap di mana kita saling menghargai sesama manusia, terutama menghargai perbedaan antara suku, ras, dan agama. Menurut saya, mengapa orang harus beragama? Karena kalau jika orang itu tidak beragama, orang itu mungkin akan mengalami kegelisahan hidup yang amat dalam. Toleransi adalah menghargai perbedaan. Itu adalah suatu hal yang kecil, tapi pengaruhnya sangat besar untuk kehidupan manusia. Apalagi urusan agama. Walaupun agama kita berbeda-beda, it's okay. Tapi kita memiliki tujuan yang sama, yaitu menyembah Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi manusia yang positif untuk kehidupan sekarang dan masa yang akan datang. Menurut saya, mengapa kita harus memiliki agama? Karena agama hadir sebagai penengah umat manusia untuk menjalankan kehidupan. Di dalam agama tersebut juga ada pengendalian sosial dan disebut dengan dosa. Di setiap agama itu pasti ada. Jadi kita beragama agar menjadikan sikap kita menjadi baik dan bisa menghormati sesama. Karena kita tahu ada sanksi dosa itu sendiri. Cara menghargai perbedaan kepercayaan itu yang pertama, kita saling menghargai antar umat beragama dengan tidak mencampuri urusan orang lain tersebut, terutama dalam bidang keagamaan. Yang kedua, kita saling menghargai apa yang diajarkan dalam agama lain, karena pada agama lain itu tentunya mereka semua mengajarkan suatu hal yang berkaitan dengan kebaikan. Yang ketiga, kita harus juga menganggap bahwa semua itu saudara, karena tentunya kita berkaitan dengan berkaitan juga dengan Nabi Adam. Yang keempat, kita menghindari pernyataan sepihak seperti pada Islam misalnya bahwa babi itu diharamkan, tetapi tidak demikian pada agama lain. Jadi yang paling penting adalah yang terakhir itu kita harus selalu positive thinking, tersenyum, bahagia, dan selalu menerima orang lain, entah itu baik atau buruk, ya kita terima saja dulu.
Dan yang paling penting adalah jangan lupa bernafas. Pendapat saya mengenai sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu berarti kan Tuhan itu satu. Semua agama pun tetap menyembah kepada Tuhan yang satu dengan keyakinan yang berbeda-beda. Dan menurut saya di era sekarang ini banyak yang mengkafir-kafirkan orang lain, mengkafir-kafirkan agama lain. Itu menurut saya sih tidak boleh, karena yang tahu kafir atau tidaknya itu hanyalah Tuhan. Sedangkan bisa jadi dirinya sendiri itu ada kafir. Jadi menurut saya semua agama itu sama, menyembah kepada satu Tuhan. Begitu saja. Terima kasih. Karena agama itu tercipta di penengah hidup manusia. Itu sebagai Dan contoh lain kayak agama itu penting ya sama kayak ujian ada belajar. Dalam agama kita tuh harus ujian, harus belajar. Harus belajar. Wale coba. Lu. Rekam misal. Aja ngerti HP-ne to. Ingin langsung ini to. Aja. Oh iya. Yes. Itu enggak? Lu. Halo, assalamualaikum. Kui. Ayo deh. Lu. Halo, assalamualaikum. Iya, kabarmu Le? Alhamdulillah api. Lah kuliahmu piye lancar? Lah sama ijo kok. Ije ora. Hai guys, kita masih di sini bersama Bacot. Channel terkecil bro. Dunia family friendly di dunia. Oke. What the hell? Sebut aja. Ahmed. Nek ono duit ono cok mati-mati ya OP ya anjir. Mati cok biyen ngono. OP cok sana cok, kandet kandani. Ya sih. Ya robot. Ora ono